Joe Hart pernah menjalani periode keemasannya di mana dia dipercaya sebagai kiper nomor 1 Manchester City dan tim nasional Inggris. Sayangnya Joe Hart harus tersisih dari Liga Top Eropa dan namanya seolah dilupakan begitu saja. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Dari kriket ke sepak bola. Joe Hart lahir pada tanggal 19 April 1987 di Shrewsbury, sebuah kota kecil berpenduduk 38.000 jiwa yang berjarak 240 km di barat laut kota London. Joe Hart lahir dari pasangan Charles Hart dan Louise Hart. Charles Hart sendiri berprofesi sebagai penjual peralatan olahraga, sementara ibunya merupakan guru di Oxon Primary School. Sembari bersekolah, Joe Hart juga menggeluti kriket, olahraga sejenis kasti yang sangat populer di Inggris. Joe Hart bahkan sempat bergabung dengan Shrewsbury Cricket Club. Selain memukul bola dengan tongkat kasti, kriket juga menuntut para pemainnya untuk mahir menangkap bola. Kemampuan inilah yang dibawa Joe Hart ke dalam sepak bola. Joe Hart yang berumur 15 tahun memulai karir sepak bolanya dengan bergabung ke Shrewsbury Town FC. Setelah tampil apik bersama tim akademi, Joe Hart pun menembus tim utama 2 tahun berikutnya. Walaupun begitu, Joe Hart belum tampil secara reguler karena kalah saing dengan penjaga gawang yang senior. Jadi rebutan klub Premier League Inggris. Joe Hart menunjukkan kemampuannya dan terpilih sebagai kiper utama dari Shrewsbury. Setelah tampil apik, Joe Hart juga dipanggil untuk memperkuat tim nasional Inggris U19. Saat itu, Joe Hart dipercaya membela The Three Lions muda di kualifikasi Piala Euro U19. Pencapaian tersebut membuat Joe Hart diminati oleh sejumlah klub Premier League, mulai dari Everton, Arsenal, Chelsea, sampai Manchester City. Pada akhirnya, Manchester City memenangkan perburuan dan memboyong Joe Hart di musim panas 2006. Saat itu, Joe Hart ditebus harga 900.000 euro atau hampir 4 kali lebih mahal dari nilai pasarnya saat itu. Hal ini menegaskan kalau The Citizen begitu yakin dengan masa depan sang kiper muda. Akan tetapi Joe Hart yang saat itu baru berumur 19 tahun dianggap belum matang untuk langsung main di Premier League Inggris. Dia dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Tranmere Rovers, Blackpool, sampai Birmingham. Walaupun berpindah-pindah klub, Joe Hart terus tampil impresif dan buktinya Joe Hart kembali dipanggil ke timnas Inggris U21 dan masuk nominasi PFA Young Player of the Year 2010. Periode terbaik. Pada tahun 2010, Joe Hart kembali ke Manchester City dan langsung ditunjuk sebagai kiper utama. Joe Hart yang berumur 23 tahun berhasil menggusur Shay Given yang 11 tahun lebih tua. Pada musim perdananya, Joe Hart langsung tampil secara menjanjikan. Dari 38 pertandingan Premier League, Joe Hart cuma bobol 33 gol dan meraih 18 clean sheet. Clean sheet tersebut merupakan yang terbanyak di antara kiper Premier League yang lain dan membuat Joe Hart menerima Golden Glove pertamanya. Hebatnya, Joe Hart juga meraih Golden Glove pada 2 musim berikutnya. Padahal Joe Hart harus bersaing dengan kiper-kiper top sekelas Peter Cech, Tim Howard, sampai David De Gea. 8 musim di Manchester City, Joe Hart berhasil menyumbangkan sejumlah trofi bergengsi. Mulai dari 2 trofi Premier League, 1 trofi Piala FA, dan 2 trofi EFL. Joe Hart juga tergabung dalam skuad The Citizen yang memenangkan trofi Premier League paling dramatis pada musim 2011-2012. Redup di tangan Pep Guardiola. Pada awal musim 2016-2017, Manchester City merombak kursi kepelatihan dengan merekrut Pep Guardiola. Guardiola diboyong untuk menggantikan pelatih sebelumnya, Manuel Pellegrini. Sayangnya, kedatangan Guardiola justru memutar nasib Joe Hart sejauh 180 derajat. Dengan skema membangun serangan dari belakang, Guardiola butuh kiper yang unggul dalam olah bola. Hal inilah yang membuat Guardiola mendepak Joe Hart dan menggantikannya dengan Claudio Bravo. Bravo adalah penjaga gawang asal Chile yang saat itu diboyong dari raksasa Katalan Barcelona. Joe Hart yang gak mendapatkan tempat kemudian dibuang ke klub papan tengah Serie A Torino. Sayangnya Joe Hart gagal tampil impresif dan kembali dipinjamkan ke West Ham United.
Situasi semakin memburuk setelah Manchester City mendatangkan Ederson Moraes dari Benfica. Pada akhirnya Johar dijual ke Burnley yang di Premier League musim ini terancam degradasi. Merasa depresi. Dalam wawancara yang dikutip dari Daily Mail, Johar merasa sedih karena nggak diharapkan oleh Guardiola. Johar sadar kalau dirinya bukanlah tipe penjaga gawang yang diinginkan oleh sang pelatih. Lewat acara Football Prince William and Our Mental Health, Johar juga mengaku sedang berada di titik terendah dalam karirnya. Saat itu Johar memang kesulitan untuk menembus tim utama Burnley. Johar mengatakan kalau dia merasa sedih dan kecewa karena nggak bisa merumput lagi. Akan tetapi Johar menyebut kalau itu bukanlah akhir dari segalanya. Tampil gacor di Liga Skotlandia. Setelah gagal tampil impresif, Burnley memutuskan untuk nggak memperpanjang kontrak Johar lagi. Berikutnya, Johar didatangkan oleh Tottenham Hotspur sebagai kiper pelapis dari Hugo Lloris. Banyak yang mempertanyakan keputusan pelatih Tottenham Hotspur saat itu, Jose Mourinho, untuk merekrut Johar. Pasalnya, mereka menilai kalau Johar sudah habis. Benar saja, Johar cuma memainkan 10 pertandingan dan pada akhirnya dijual ke klub Skotlandia Glasgow Celtic. Bersama Celtic, Johar sebenarnya kembali tampil apik. Terbukti dari 32 laga yang sudah dimainkan, Johar berhasil meraih clean sheet sebanyak 15 kali. Sementara itu dia bobol sebanyak 30 kali. Selain itu, Johar juga membawa Celtic menjuarai Piala Liga Skotlandia pada musim lalu. Belum lama ini, Johar juga kembali mencuri perhatian netizen khususnya pendukung Celtic. Momen itu terjadi setelah Celtic memenangkan pertandingan Piala Skotlandia melawan Alloa. Saat itu Johar membantu salah satu gadis untuk berfoto dengan striker Celtic, Jota. Ayah dari gadis tersebut kemudian mengunggah foto hasil jepretan Johar ke akun Twitternya. Sang ayah berterima kasih kepada Johar yang membuat anak gadisnya tersenyum bahagia. Selain itu, sang ayah juga memuji hasil jepretan foto Johar. Unggahan ini langsung viral dan membuat pendukung Celtic memuji sikap rendah hati dari Johar. Selain itu, mereka juga menyebut kalau Johar layak jadi duta klub. Itulah ulasan soal kemana Johar sekarang dan apa yang terjadi dalam karirnya. Sekarang dia kembali menemukan performa terbaiknya dengan tampil gacor dengan 15 kali clean sheet dari 32 pertandingan. Apakah Johar bisa membawa Celtic meraih prestasi tertinggi yang berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.